Halo saudara, kembali lagi kita berada di program Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin. Hari ini kita mau sama-sama belajar di kitab Lukas 8 ayat 4-15. Perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Saya bacakan, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya berkata kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Baik saudara, di sini Tuhan Yesus sudah menjelaskan dengan sangat jelas saudara tentang perumpamaan seorang penabur ini saudara. Jadi di sini difirmankan, dijelaskan bahwa ada berbagai jenis orang, berbagai macam orang yang bagaimana mereka menyikapi firman Tuhan setelah mereka mendengarkan firman Tuhan, setelah mereka menerima firman Tuhan saudara. Ya, kita bahas satu persatu saudara. Jadi yang pertama, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi yang pertama adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menerima firman Tuhan, tapi mereka tidak mempercayai firman Tuhan itu, sehingga firman Tuhan itu lalu begitu saja, sehingga firman Tuhan itu diambil oleh iblis, sehingga mereka tidak diselamatkan. Yang kedua, yaitu yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang mendengar atau menerima firman Tuhan dengan gembira, saudara. Mereka menerima dengan baik, tapi mereka tidak berakar, mereka tidak beriman, tidak kurang percaya akan firman Tuhan itu, sehingga saat pencobaan datang, saat permasalahan yang berat datang, mereka tidak memegang teguh firman Tuhan itu, tidak melakukan firman Tuhan itu, sehingga mereka jatuh dan mereka menjadi murtad atau meninggalkan Tuhan, dan mereka juga tidak diselamatkan. Yang ketiga, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang ketiga adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, mereka menerimanya dengan baik dan mereka bertumbuh oleh karena firman Tuhan itu, tetapi oleh karena kekhawatiran, dan bukan hanya kekhawatiran, oleh karena
kenikmatan hidup, oleh karena kekayaan, oleh karena berkat-berkat yang mereka terima yang seharusnya membuat mereka bertumbuh dengan baik, tapi tidak. Mereka terlena oleh kekayaan, mereka terlena oleh kenikmatan hidup, mereka jatuh dalam kekhawatiran sehingga mereka berbuah tapi buahnya tidak matang. Jadi buah yang mereka hasilkan tidak bisa memberkati orang lain karena buahnya masam atau tidak baik, kurang matang. Dan orang yang selanjutnya yaitu yang jatuh di tanah yang baik, itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi yang terakhir adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan dengan baik dan juga menaruh firman Tuhan itu dalam hati mereka dan menjadikan firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan mereka, sehingga saat pencobaan datang, saat permasalahan datang, saat berkat-berkat itu juga datang dalam kehidupan mereka, mereka tetap berpegang teguh dalam firman Tuhan itu, sehingga mereka bukan hanya mendengarkan, tapi mereka melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang dilakukan dalam kehidupan mereka berhasil. Dan di sini dijelaskan juga dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi orang-orang ini mereka menerima firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini dalam ketekunan, dan mereka tekun melakukan firman Tuhan dalam situasi apapun, dalam musim apapun, walaupun itu dalam permasalahan yang mereka hadapi, walaupun ada persoalan yang mereka hadapi, walaupun berkat-berkat itu tercurah dalam kehidupan mereka, tapi mereka tetap memegang firman Tuhan itu sehingga firman itu tumbuh dalam kehidupan mereka dan menghasilkan buah yang sempurna. Jadi dari firman Tuhan hari ini kita boleh belajar bagaimana kita mau menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga firman yang kita dengarkan, sehingga firman yang kita dapatkan dapat menjadi rema dalam kehidupan kita, dan bukan hanya kita mendengarkan dan bukan hanya kita menerima, tapi kita juga melakukan setiap firman Tuhan ini dalam ketekunan, dalam situasi apapun, baik dalam situasi yang buruk atau dalam situasi yang baik, kita tetap tekun melakukan firman Tuhan, sehingga buah yang ada dalam kehidupan kita, sehingga buah itu dapat tumbuh menjadi sempurna dan dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kudus, Tuhan terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat menjadi tanah yang subur sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga setiap firman yang kami dapat yang berasal dari Engkau dapat tumbuh subur dalam kehidupan kami, dan kami dapat berbuah, dan melalui buah yang bertumbuh dalam kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.